Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kami haturkan kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tibbul qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Al-ayah. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Pemirsa, di hari Jumat yang agung ini, tadi pagi saya membaca berita di media sosial, ada dugaan kasus proyek di salah satu dinas di Pemda Provinsi Banten. Saya tidak habis pikir, Provinsi Banten yang sudah berusia 25 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 yang ditandatangani oleh Presiden Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tanggal 17 Oktober tahun 2000. Beberapa minggu yang lalu peringatan milad atau kelahiran Provinsi Banten diperingati di usia yang ke-25 tahun. Idealnya usia semakin bertambah, seperempat abad adalah semakin bagus tatanan pemerintahan di Provinsi Banten. Namun yang muncul adalah praktek-praktek KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Dan kasus yang muncul hari ini di media sosial adalah dugaan proyek di salah satu dinas di Provinsi Banten. Tentu bila melihat harapan masyarakat ingin membentuk Provinsi Banten agar masyarakat Banten terlayani dengan baik oleh pemerintah daerah Provinsi Banten, masyarakat tersejahtera, meminimalisir pengangguran, memberdayakan fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu sekolah disekolahkan. Sangat ideal sekali cita-cita Provinsi Banten. Pemirsa, dengan adanya peristiwa dugaan korupsi seperti itu, saya teringat Bapak Dr. Haji Irsyad Jueli. Beliau selaku Ketua Umum Pengurus Besar Maulana Anwar silaturahim dengan tokoh-tokoh Banten di usia Provinsi Banten 17 tahun. Beliau mengatakan bahwa sejak berdirinya Provinsi Banten diduga banyak oknum-oknum pejabat di Provinsi Banten yang mengidap hedonisme. Mereka berfoya-foya
dengan kesenangannya sendiri karena banyaknya fasilitas yang diberikan oleh Pemda Provinsi Banten kepada para pejabat. Sementara rakyat Banten ibaratnya masih menyedihkan, masih banyak yang butuh pekerjaan, masih banyak yang diperhatikan sandang pangan papannya. Itu yang saya ingat ungkapan beliau masih dalam kondisi prihatin di usia Banten 17 tahun saat silaturahim itu. Selain Pak Isad juga tidak ketinggalan Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Taufikur Rahman Ruki atau di keluarga besar Perkumpulan Orang Banten, beliau disebut Ki Empik. Beliau diingatkan kepada para pejabat di Provinsi Banten, jangan ada lagi kasus-kasus KKN muncul di Provinsi Banten. Beliau sampai menggambarkan bahwa posisi kantor pemerintahan Provinsi Banten berada di antara Polda dan Kejaksaan, kemudian Rutan. Jadi kalau ada oknum pejabat yang melakukan tindakan korupsi atau lainnya yang merugikan keuangan negara atau mengabaikan amanat perjuangan Provinsi Banten yang seharusnya mensejahterakan rakyat, oknum tersebut tinggal diproses hukum aja. Karena Pemda Provinsi Banten cukup dekat dengan Kejaksaan, cukup dekat dengan Polda, dan rumah tahanan. Itu kira-kira warning dari dua tokoh itu yang saya masih ingat. Oleh karenanya, sekali lagi, saya tidak habis pikir kalau ada oknum-oknum pejabat di Provinsi Banten bermain-main proyek yang merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik Provinsi Banten. Dan apakah oknum-oknum pejabat itu juga tidak mengerti dengan program Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Haji Ahmad Dimyati. Beliau-beliau ini sudah berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat Banten dan tidak korupsi. Ini penting dicamkan. Kalau masih ada oknum-oknum pejabat yang melakukan korupsi, sama saja menyepelekan atau merendahkan martabat kepala daerah, bahkan martabat kepala negara atau presiden. Mudah-mudahan di era kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo, pelaku-pelaku atau oknum-oknum koruptor secara perlahan-lahan dibersihkan sehingga Indonesia betul-betul mengemban amanah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang harus kita pikul bersama tanggung jawab daripada amanah itu. Segenap rakyat Indonesia dan terlebih lagi para pejabat pemerintah. Demikian barangkali testimoni sore ini. Barangkali itu
yang dapat saya sampaikan sore ini. Semoga saya tidak berlebihan. Tidak lain adalah watawa sobil haq, watawa sobil sabr. Demikian dari saya, kurang lebihnya tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.